Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan sehat semua. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ataupun yang termasuk dalam grup sekolah bahasa Arab kita, semuanya diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita hadiahkan semisal pahalanya buat segenap orang tua dan guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Khususan ila aba summa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa liqurbatina wa liikhwanina wa liakhawatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a, wa nakhussu khususan ila jami'i muallimina wa mudarrisina fi hadzal ilmi في هذا الفن نفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, Bapak Ibu, terakhir kita ketemu Rabu minggu lalu ya, Rabu minggu lalu. Senin apa? Ya, Senin kebetulan kita pindahkan besok, insya Allah. Iya. Ya, Senin kita pindahkan besok, insya Allah. Pada pertemuan terakhir kita sudah masuk di jenis ketiga ya, dari isim-isim yang dibaca nasab, yaitu maf'ul ma'ah kemarin ya. Maf'ul ma'ah. Jadi kalau kita simpulkan, itu sudah ada 3 bahasan ya, atau 3 istilah yang sudah kita bahas dalam isim-isim yang dibaca nasab. Yaitu yang pertama maf'ul bi, kemudian yang kedua maf'ul li ajli, kemudian yang ketiga maf'ul ma'ah ya. Maf'ul bih itu objek, kalau maf'ul li ajlih itu keterangan sebab, kalau maf'ul ma'ah keterangan kebersamaan ya. Itu setiap isim yang terletak sesudah waw ma'iyah namanya. Nah, apa itu waw ma'iyah? Waw yang mengandung makna bersama atau beserta. Nah, itu namanya waw ma'iyah. Nah, jadi maf'ul ma'ah terletak sesudah waw ma'iyah dan hukumnya nasab. Ya, hukumnya nasab. Misalnya ana sa'irun wan nila. Nah, misalnya ana sa'irun wan nila. Saya berjalan wan nila bersamaan dengan aliran sungai Nil misalnya. Nah, jadi an-nila di sana disebut dengan maf'ul ma'ah. Ya, maf'ul ma'ah karena dia terletak sesudah waw ma'iyah. Nah, syaratnya kemarin ada 5 ya, Bapak Ibu. Dia harus isim, kemudian dia harus nasab, kemudian dia fudlah. Ya, fudlah itu apa? Fudlah dia tidak atau dia hanya sebagai pelengkap, ya. Jadi kalau dia tidak ada, jumlah utamanya sudah bisa dipahami. Nah, kemudian dia terletak sesudah fiil atau isim yang bermakna fiil, dan yang terakhir dia terletak sesudah waw
ma'iyah. Ya. Nah, kemudian kita juga sudah bahas tentang bagaimana cara membedakan antara waw ma'iyah dengan waw atof. Nah, itu sudah kita bahas semua. Nah, sekarang kita masuk ke jenis yang keempat, ya. Namanya bab mustathna. Ya, bab mustathna. Jadi bahasan kita nggak berurut, ya. Kita bahas sesuai dengan yang sering muncul atau yang sering sering ada di teks Arab. Nah, itu yang kita bahas duluan. Oke. Nah, sebelumnya Bapak Ibu pernah dengar istilah ini, mustathna? Tidak, belum. Belum ya, Bu ya? Ya. Barusan mungkin ya? Iya. Nah, mustasna ini kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita paksakan maknanya, bisa disebut dengan keterangan pengecualian. Ya, keterangan pengecualian. Ada nggak dalam bahasa Indonesia keterangan pengecualian? Nggak ada kayaknya ya. Ini hanya istilah yang kita paksakan ya di bahasa Indonesia kan. Karena kalau tidak di bahasa Indonesia kan, ya nggak bisa kita pahami. Nah, itu makanya kita paksakan diterjemah ke bahasa Indonesia dalam harapan atau dengan harapan dia lebih mudah dipahami. Walaupun dalam bahasa Indonesia dia tidak punya padanan kaedah. Dia nggak punya padanan kaedah. Nah, ini hanya istilah yang ada di bahasa Arab. Nah, sebelumnya saya ingin nanya Bapak Ibu, kira-kira kalau saya tanya, apa sighat mustathna ini? Bahasa Arabnya seperti ini. Mustathnan. Ya, mustathnan. Kira-kira apa sighatnya ini? Kalau kita dalam ilmu sharaf, kita kenal dengan istilah sighat ya. Kalau ditanya sighat, jawabannya apa, Bapak Ibu? Salah satu dari yang 11 ya. Nah, sighat itu salah satu dari yang 11. Apa yang 11? Fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Nah, itu ya Bu ya. Ada 11. Nah, sekarang ada kalimat mustathnan. Kira-kira apa sighatnya dari yang 11 itu? Mustathnan. Apa sighatnya, Bu? Mustathnan. Nah, ini sudah kita bahas ini dalam ilmu sharaf. Dia masuk wazan bab sulasi mazid 3 huruf. Kira-kira apa sighatnya? Isim maf'ul ya. Nah, jadi mustasnan ini isim maf'ul Bapak Ibu. Isim maf'ul dari apa? Apa kira-kira fi'il madhinya? Mustathnan. Ah, oke. Apa fi'il madhinya, Bu? Istathna, betul nggak? Ah, iya, benar. Nebak-nebak aja. Iya, benar itu, Bu. Nebaknya pakai ilmu tuh. Istathna, ya. Istathna. Nah, istathna, kemudian mudhari'nya yastathni. Kemudian istithna, istithnaan. Nah, kemudian wa mustathnan. Ya, mustathnan. Oke, fahuwa mustasnin ya. Mustathnin. Wa dzaka mustasnan. Nah, ini dia. Jadi mustasna itu sighat secara ilmu sharaf itu adalah fi'il isim maf'ul. Istathna, yastathni, istithnaan,
wa mustathnan fahuwa mustathnin wa dzaka mustathnan. Ya, nah ini. Apa wazannya Bapak Ibu? Istaf'ala. Istaf'ala. Yastaf'ilu. Yastaf'ilu. Istif'alan. Istif'alan. Wa mustaf'alan. Oke, wa mustaf'alan. Fahuwa mustaf'ilun. Wa dzaka mustaf'alun. Mustaf'alun. Berarti ketemu ya, Bu ya? Dia isim maf'ul. Mustaf'alun. Mustaf'alun. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun. Mustaf'alun. Kira-kira bab berapa dia ini istaf'ala? Sulasi mazid 3 huruf. Ya, bab berapa dia, Bu? Oh, bab berapa ya? Sulasi mazid 3 huruf itu ada 4 bab. Ada bab istaf'ala yastaf'ilu, bab if'au ala yaf'au'ilu, kemudian bab if'ala yaf'alu, kemudian bab if'au wala yaf'awilu. Nah, kira-kira bab berapa istaf'ala? Bab pertama sulasi mazid 3 huruf. Nah, berarti secara secara penerjemahan mustathnan ini bisa kita terjemahkan dengan apa? Yang dikecualikan. Ya. Apa arti mustathnan? Yang dikecualikan. Nah, itu makanya bab mustasna, mustathnanya bisa kita sebut dengan keterangan pengecualian. Ya, keterangan pengecualian. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke bahasan ya. Apa itu pengertian mustasna secara ilmu nahwu? Kalau secara bahasa dia adalah isim maf'ul dari istathna. Ya. Bab pertama sulasi mazid 3 huruf. Oke. Nah, sekarang apa pengertian mustasna ini secara ilmu nahwu? Ya. Mustasna adalah mengeluarkan sebuah kata dari komunitas asalnya dengan menggunakan adat istisna tertentu. Nah, ini yang disebut dengan mustasna ya atau istitsna. Yaitu mengeluarkan sebuah kata. Nah, kata ini nanti isim ya maksudnya. Kata ini maksudnya isim. Nah, mengeluarkan sebuah isim dari komunitas asalnya dengan menggunakan adat-adat istisna tertentu. Nah, misalnya gini. Para peserta sekolah bahasa Arab itu masuk semua kecuali misalnya Muhammad misalnya. Peserta sekolah bahasa Arab hadir semua kecuali Muhammad. Nah, kira-kira kalau yang sesuai dengan pengertian ini, kira-kira mana yang mustasna pada contoh itu, Bapak Ibu? Ya. Peserta sekolah bahasa Arab hadir semua kecuali Muhammad. Berarti mana yang kita keluarkan dari komunitasnya? Muhammad. Nah, Muhammad. Ya, Muhammad itu namanya mustasna dalam ilmu nahwu. Nah, gitu Pak ya. Yang mana Muhammad ini kita keluarkan dari mana? Dari komunitasnya. Apa komunitas sebelumnya? Peserta sekolah bahasa Arab. Nah, itu namanya Muhammad itu namanya mustasna. Kata yang dikecualikan atau yang dikeluarkan dari komunitas asalnya. Dengan menggunakan adat-adat istisna. Nah, adat istisna ini nanti seperti kecuali itu.
Jadi para peserta sekolah bahasa Arab hadir kecuali Muhammad. Nah, kecuali itu namanya adat istisna. Nah, itu contoh dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang bagaimana contoh bahasa Arabnya? Nah, misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Seperti ini. Kira-kira kita baca apa ini? Ja'at tullabu Oke, ja'at tullabu ilal madrasati ya. illa bakron. Illa bakron. Oke. Ya, ja'at tullabu ilal madrasah illa bakron ya. Illa bakron. Kenapa kita baca bakron, Bapak Ibu? Secara Mustasna. lafaz. Secara lafaz dulu. Kenapa Ibu berani bacanya bakron? Ada alifnya di belakang. Ada alif apa namanya ini? Alif rosam nasab ya. Jadi alif seperti ini namanya alif rosam nasab. Jadi isim yang dia bertanwin kalau ketika fathatain itu harus ada alif rosam nasabnya. Nah, itu namanya alif rosam nasab. Jadi secara lafaz ya, bakron ini kita berani baca bakron karena ada alif rosam nasab. Tapi secara ilmu nahu, kenapa bakron ini kita baca nasab? Karena dia berposisi sebagai mustasna. Nah, inilah yang disebut dengan mustasna ya. Ja'at tullab ilal madrasah ya. Illa bakron, telah datang para siswa ke sekolah kecuali bakron, kecuali si bakar. Nah, sekarang kita sesuaikan Bapak Ibu. Ya, kenapa bakron kita sebut dengan mustasna? Nah, mengeluarkan sebuah kata atau isim dari komunitas asalnya. Nah, sekarang saya tanya, di sini apakah ada isim yang dikecualikan atau dikeluarkan dari komunitasnya? Bakron. Ada, yaitu bakron ya, si bakar. Oke, dia adalah isim yang dikeluarkan. Kemudian di sini apakah di sini ada komunitasnya? Tullabu. Tullab, santri ya, telah datang para siswa ke sekolah kecuali si bakar. Berarti bakar ini adalah komunitas santri atau siswa. Oke. Dengan menggunakan adat istisna. Nah, adat ini alat ya maksudnya. Adat itu alat istisna. Kira-kira mana adat atau alat istisna pada contoh ini? Illa. Nah, illa. Nah, inilah yang disebut dengan adat istisna. Jadi bakron di sini sebagai mustasna, kemudian illa disebut dengan adat istisna, ya, sementara at-tullab ini adalah komunitas asal atau yang disebut dalam istilah bahasa Arab dengan mustasna minhu. Apa namanya, Bapak Ibu? Mustasna minhu. Jadi ada mustasna, ada adat istisna, kemudian ada mustasna minhu. Nah, itu ya, mustasna minhu. Jadi ada 3 istilah jadi. Nah, nanti kita simpulkan di sini. Jadi istilah penting dalam bab ini, bab istisna itu, jadi ada mustasna, ya, mustasna. Kemudian ada adat istisna. Kemudian ada mustasna minhu. Jadi 3 istilahnya ya. Buatkan bahasa Arabnya. Nah, ini mustasna. Kemudian ada tul istisna. Ya, ada tul istisna. Kemudian mustasna minhu. Oke. Nah, mustasna
Ya, di sini kan bakron ya tadi Bapak Ibu, bakron ya, mustasna. Nah, mustasna itu bisa kita bahasakan kata yang dikecualikan. Ya, kata yang dikecualikan. Kalau adat istisna, apa itu adat istisna? Kata yang digunakan untuk mengecualikan. Ya, kata yang digunakan untuk mengecualikan. Kalau mustasna minhu, tempat pengecualian. Ya, tempat pengecualian atau komunitas. Bisa kita bahasakan dengan komunitas tempat pengecualian. Nah, inilah 3 istilah penting yang ada dalam bab mustasna. Jadi ada mustasna, ada adat istisna, kemudian ada mustasna minhu. Nah, oke. Sekarang mustasna. Tadi yang mustasna apa, Bapak Ibu? Bakron. Kenapa mustasna? Kenapa bakron sebagai mustasna? Karena dia adalah kata yang dikecualikan. Oke, terus illa kita sebut dengan apa? Illa. Adat istisna. Adat istisna ya. Kenapa dia adat istisna? Karena Ya, Kak. kata yang digunakan untuk mengecualikan. Karena dia digunakan untuk mengecualikan atau mengeluarkan kata setelahnya dari komunitas sebelumnya. Oke, illa. Kemudian mana mustasna minhu pada kalimat di atas ini? At-tullab. Jadi at-tullab disebut dengan mustasna minhu. Kenapa mustasna minhu? Karena at-tullab adalah komunitas tempat pengecualian. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita analisis kata ini, ya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari ja'a bersama Bapak Ibu. Ja'a posisinya Fi'il. Oke, posisinya fi'il, hukumnya Mabni. Nah, fi'il madhi berarti mabni. Oke, mabni. Oke. Tanda mabninya kira-kira ja'a Fathah. Oke, mabni fathah ya. Oke, alasannya kenapa dia mabni fathah? Karena dia fi'il madhi yang tidak berhubungan atau bersambung dengan bersambung dengan domir lah ya, dengan domir. Nah, kenapa dia mabni fathah? Karena dia fi'il madhi yang tidak bersambung dengan domir, baik domir mutaharrik ataupun domir yang ghairu mutaharrik, baik domir yang berharkat ataupun tidak. Oke, 1 ya. Ja'a posisinya fi'il, hukumnya mabni, tanda mabninya fathah. Alasannya karena dia fi'il madhi yang tidak bersambung dengan domir. Oke, sekarang at-tullabu. Sebagai apa dia at-tullab? Fa'il. Tullab posisinya sebagai fa'il. Kenapa fa'il Bapak Ibu? Jamak taksir. Setelah fi'il. Kenapa tullab kita posisikan sebagai fa'il? Oh, karena setelah fi'il. Karena dia terletak sesudah fi'il. Fi'il apa? Maklum atau majhul? Maklum. Kenapa ja'a fi'il maklum? Bapak Ibu. Sesuai dengan wazan yang 38. Nah, sesuai dengan wazan yang 38. Ja'a yaji'u. Kira-kira wazan apa dia? Ja'a yaji'u. Fa'ala yaf'ilu. Bab berapa dia, Bu? Fa'ala yaf'ilu. 2 kalau tidak. Bab kedua dari sulasi mazid atau mujarrad? Sulasi mujarrad. Ya, sulasi mujarrad. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, ja'a binanya apa? Bina ajwaf. Ajwaf, naqis, lafif, mahmus atau mudha'af? Mahmuzlam. Mahmuzlam. Oke, mahmuzlam boleh. Selain mahmuzlam? Apa ya? Jawaban
Jawaban yang pertama tadi benar juga, Bu. Yaitu ajwaf. Ajwaf wawi atau ajwaf ya'i? Ja'a yaji'u. Ya'i berarti. Nah, ya'i. Kenapa ya'i, Bu? Kenapa ya'i, Pak? Huruf ilahnya Dilihat menduduki mudhari'nya. pada wajan ain. Karena huruf asal dari alifnya adalah huruf ya. Nah, ya. Ja'a ini asalnya adalah jaya'a. Oh, jaya. Ya, jaya'a. Kenapa berubah jadi alif? Ya-nya karena kaedah i'lal ya. Ketika ada huruf waw atau ya berharkat dan huruf sebelumnya fathah, maka ya dan waw wajib diganti menjadi alif. Oke, jadi asal ja'a ini jaya'a. Dari mana kita tahu asalnya jaya'a? Dari fi'il mudhari'nya, yaitu yaji'u. Pakai ya Bu ya. Yaji'u. Nah, karena di sana ada ya, maka kita paham kalau asal ja'a itu sebenarnya adalah jaya'a. Sewazan dengan fa'ala. Yaji'u. Asalnya adalah yaji'u. Sewazan dengan yaf'ilu. Nah, gitu ya. Itu makanya at-tullab sebagai fa'il di sini. Karena dia terletak sesudah fi'il ma'lum, yaitu ja'a. Oke. Kemudian hukumnya, kira-kira apa hukum at-tullab? Marfu. Oke, rofa atau marfu. Oke, hukumnya rofa. Tanda rofanya Bapak Ibu? Dhammah. Dhammah. Kenapa dhammah, Bu? Jamak taksir. Nah, karena dia jamak taksir. Ya. Kenapa kita berani nyebut tullab ini jamak taksir? Karena dia berubah dari bentuk tunggalnya. Apa bentuk mufrad dari tullab? Tolib, ya, tolibun. Jamaknya adalah tullabun. Nah, berarti jamak tullab itu adalah jamak taksir dari tolibun. Oke. At-tullab. Nah, sekarang saya tanya lagi, fa'il. Fa'il jenis apa ini? Tullab, Bapak Ibu. Zahir atau mutmar? Zahir. Zahir atau mutmar? Fa'il zahir atau fa'il mutmar? Zahir. Kenapa zahir, Bu? Karena tullab tidak berbentuk domir. Tidak domir. Karena tullab ini bukan domir. Ya, fa'il yang bukan domir itu disebut dengan fa'il yang zahir. Sementara kalau fa'il yang domir disebut dengan fa'il yang mutmar. Oke, ya. Alhamdulillah benar ya, Bu ya. Kemudian ila. Kira-kira ila PHTA atau JFH? JFH, ila, jenisnya? Harfu jer. Nah, jenisnya huruf jer ya. Huruf jer. Ada berapa huruf jer, Bapak Ibu? 20. 20. Masih ingat ada ila di sana? Ada. Min ila. Nah, yang kedua langsung Pak ya. Min ila hatta khala ada hasya fi an ala mudh mundzurba li kaiwata kabila ala mata. Nah, itu semuanya adalah huruf jer. Ya. Apa fungsi huruf jer? Menjarkan isim setelahnya. Oke. Apa hukumnya? Mabni. Nah, mabni apa dia? Ila di sini. Nah, mabni sukun. Oke, mabni sukun. Oke. Sekarang al-madrasati, Bapak Ibu. Al-madrasati PHTA atau JFH? PHTA, al-madrasati, posisinya sebagai majrur. Ah, majrur dengan ila. Dengan ila ya, Bu ya. Majrur dengan ila, hukumnya jer. Jer, tanda jernya, Bu? Kasroh. Alasannya? Karena terletak sesudah huruf jer. Nah, alasan ya, ininya bukan itu. Mufrad. Kenapa kasroh tanda jernya? Nah, karena dia isim mufrad. Ya. Kalau jawabannya karena terletak sesudah huruf jer, pertanyaannya bukan itu, Bu. Pertanyaannya, kenapa al-madrasah majrur? Jawabannya karena terletak sesudah ila. Tapi kalau pertanyaannya, kenapa tanda jernya kasroh? Alasannya karena dia isim mufrad. Nah, gitu. Nah, itu dibedakan dua pertanyaan yang sering ini ya, sering tertukar itu. Nah,
Oke, saya ulangi. Al-madrasati. Kenapa dia jer? Karena isim mufrad. Nah, karena dimasuki oleh huruf jer. Nah, salah lagi. Kenapa al-madrasati jer? Karena dimasuki oleh huruf jer. Kenapa tanda jernya kasroh? Oh, karena isim Karena mufrad. isim Karena mufrad. dia isim mufrad. Nah, itu Bu ya. Karena dia isim mufrad. Oke. Nah, sama juga at-tullabu. Kenapa dia kita baca rofa at-tullabu? Karena fa'il. Karena dia berposisi sebagai fa'il. Kenapa dhammah tanda rofa at-tullabu? Karena Karena dia jamak taksir. Nah, karena dia jamak taksir. Nah, jadi dua pertanyaan yang harus kita bedakan. Kenapa dia jer? Karena dimasuki huruf jer. Kenapa tanda jernya kasroh? Karena dia isim mufrad. Nah, karena dia jamak taksir. Karena dia jamak mudzakkar salim. Karena dia isim ghairu munsharif dan lain-lain. Oke. Sekarang illa Bapak Ibu. Illa PHTA atau JFH? JFH. JFH karena dia haraf ya. Illa apa namanya? Huruf mustasna. Huruf istisna. Istisna. Ya, huruf istisna. Fungsinya Mengecualikan. mengecualikan kata setelahnya dari komunitasnya ya. Oke, panjang Bu ya. Kemudian hukumnya illa Mabni sukun. mabni sukun. Kenapa kita sebut mabni sukun? Karena akhirnya alif di sini ya. Dan alif itu selalu sukun. Alif tidak bisa menerima harkat. Nah, alif tidak bisa menerima harkat. Nah, sekarang bakron. Gimana cara ngi'rab bakron? Posisi bakron. Mustasna. Nah, disinilah dia disebut dengan mustasna. Oke, hukumnya Mansub. nasab ya atau mansub. Oke, tanda nasabnya Bu. Fathah. Fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim mufrad. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini yang baru ya. Jadi mustasna ini yang baru kalau dalam contoh ini. Jadi posisinya mustasna, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah, alasannya karena dia Isim mufrad. karena dia isim mufrad. Oke, sekarang telah datang para siswa ke sekolah kecuali 2 orang Muhammad. Apa Pak? Kira-kira Muhammad bakronnya kita ganti dengan apa Bapak Ibu? Kecuali 2 orang Muhammad. Bakroni. Bakroni atau bakroini? Bakroini. Kenapa bakroini? Karena tanda nasabnya ya. Karena mustasna itu wajib nasab. Karena dia tasniyah, maka tanda tasniyahnya tanda nasabnya adalah ya. Nah, itu ya. Muhammadaini. Nah, gimana cara ngi'rab Muhammadaini? Ja'atul labu ilal madrasah illa Muhammadaini. Oke, posisi Muhammadaini. Mustasna. Mustasna hukumnya Nasab. tanda nasabnya Iya. iya. Kenapa ya, Bu? Isim musanna. Karena musanna. Karena dia isim mufrad. Karena dia isim musanna ya. Saya baca ini malahan. Nah, karena dia isim musanna. Oke. Sekarang kita ganti. Telah datang para siswa ke sekolah kecuali Ibrahim. Apa bacanya? Illa Ibrahima. Ibrahima atau Ibrahimu atau Ibrahiman? Ibrahima. Oke, kenapa Ibrahima Bapak Ibu? Posisinya sebagai posisinya sebagai mustatsna. Hukumnya nasab. Tanda nasabnya fathah. Kenapa fathah tanda nasabnya? Isim ghairu munsharif. Karena dia isim ghairu munsharif. Kenapa Ibrahim isim ghairu munsharif? Karena isim ajam apa ya? Karena dia ajam, ya benar Bu. Karena dia nama ajam yang mu'arrab, yang dibahasa Arabkan. Nah, jadilah dia isim ghairu munsharif.
Telah datang para santri kecuali Aba Bakar. Kecuali Abu Bakar. Jadi apa dia? Aba, Abi, atau Abu? Aba. Tadi saya keceplosan ya nyebut Aba. Sudah dijawab sama Ustaz. Ya. Aba Bakrin ya. Kenapa Aba, Bu? Bukan Abu atau Abi? Karena Nasab. Nah, karena mustasna itu harus nasab. Berarti Aba di sini sebagai mustasna, hukumnya nasab, tanda nasabnya alif. Alif. Kenapa alif? Asmaul Kitab. Nah, karena dia al-asma'us sittah ya, karena dia isim yang 6 ya, isim yang 6. Telah datang siswa kecuali Mustafa. Al-Mustafa A, Mustafa I, atau Mustafa saja? Mustafa saja. Kenapa Mustafa? Ya, itu tadi isim ghair munsharif juga. Bukan. Apa ya? Bukan ini loh apa? Apa sih? Kenapa? Ini. Kenapa Yang Mustafa? belakangnya alif sebelumnya fathah itu loh Ustaz, apa namanya? Maksur gitu. Ya. Isim maksur. Maksur. Nah, oke. Jadi Al-Mustafa posisinya mustasna, hukumnya nasab, tanda nasabnya Tanda nasabnya. fathah Muqaddarah. fathah muqaddarah. Kenapa fathah muqaddarah, Bu? Karena isim maksur. Nah, karena dia isim maksur ya. Isim maksur itu isim yang diakhiri alif dan huruf sebelumnya berharkat fathah. Nah, jadi seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini mustasna tapi beragam. Ada yang isim mufrad, ada yang tasniyah, ada yang isim ghairu munsharif, ada asma'us sittah, kemudian ada isim maksur ya. Oke, telah datang siswa kecuali anakku. Apa bahasa Arabnya? Anakku. Kecuali anakku. Illa illa waladi atau ibni, boleh juga waladi. Ya, illa waladi. Oke, sekarang waladi. Gimana cara kita ngi'rab waladi, Bapak Ibu? Waladi, posisinya. Posisinya mustasna. Nah, mustasna, hukumnya. Hukumnya nasab. Tanda nasabnya? Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Kenapa fathah muqaddarah, Bu? Karena bersambung dengan ya mutakalim. Karena dia isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Nah, itu jawabannya. Karena dia isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Mana ya mutakallim? Nah, ini dia. Waladi. Ya. Berarti waladi ini satu kata atau dua kata? Dua. Satunya walad, kemudian satunya ya mutakallim. Nah, gitu ya. Nah, ini semuanya adalah mustasna. Ya, illa Bakron, illa Muhammadaini, illa Ibrahim, illa Aba Bakrin, illa Mustafa, illa waladi. Nah, ini mustasna. Tapi kalau kita kasih waw di sini, illa Bakran wa Muhammadaini wa Ibrahim wa Aba Bakrin wal Mustafa wa waladi. Muhammadaini jadi apa dia, Bapak Ibu? Jadi maktuf saja. Maktuf ya. Nah, itu bedanya. Kalau kita tambahkan waw, berarti dia maktuf. Tapi kalau nggak ada waw, nah misalnya langsung illa Bakran atau illa Muhammadaini, berarti dia sebagai mustasna. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Inilah yang disebut dengan mustasna, ya, kata yang dikecualikan. Ustaz, ya. Kalau tadi yang dikasih waw atof, berarti atofnya ke Bakron. Iya. Maktuf alaihnya Bakron, Bu. Kalau seandainya dikasih waw atof. Nah, misalnya gini. Ja'atul labu ilal madrasah illa Bakron wa Muhammadaini wa Ibrahima wa Aba Bakrin wal Mustafa wa waladi. Nah, jadi maktuf alaihnya Bakron, Bu. Jadi Bakron posisinya mustasna, posisi utamanya sebagai mustasna, posisi sampingannya sebagai maktuf alaih. Ya, sebagai maktuf alaih. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, insyaallah. Oke.
Nah, berarti istilah pentingnya ada berapa tadi, Bapak Ibu? Ada 3 ya. Ada mustasna, ada adat istisna, kemudian ada mustasna minhu. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan adat istisna. Ya, adat istisna. Secara umum, ya, secara umum, adat istisna semuanya ada 8. Ya, ada 8. 1 berbentuk haraf. Ya. 1 berbentuk haraf. Kemudian 4 berbentuk isim. Jadi tidak semuanya adat istisna ini haraf. Ya. Kemudian 3 ya bisa haraf dan bisa fiil. Jadi beragam. Ya. Beragam, bisa haraf, bisa fiil. Jadi tidak semua adat istisna ini jenis katanya haraf. Ya, ada haraf, ada isim, ada bisa haraf, bisa fiil. Nah, mana saja yang haraf dan mana saja yang isim dan mana saja yang bisa haraf dan bisa fiil. Nah, sekarang kita rincikan. Nah, ini dia. Jadi adat istisna itu semuanya ada berapa tadi, Bapak Ibu? Ada 8 ya. Nah, apa yang 8? Nah, ini dia. Illa. Ya, pertama illa. Kemudian ghairu. Kemudian siwa. Kemudian suwa. Kemudian sawa. Ya. Kemudian khala. Kemudian ada. Hasya. Nah, kemudian hasya. Nah, ini semuanya maknanya kecuali. Ya. Semuanya bermakna kecuali atau selain. Ya, kecuali atau selain. Oke. Nah, kita baca dulu Bapak Ibu. Illa bersama illa ghairu siwa suwa sawa khala ada hasya. Nah, jadi ada 8. Ya, insyaallah gampang dihafalkan ini. Illa ghairu siwa suwa sawa khala ada hasya. Illa ghairu siwa suwa sawa khala ada hasya. Oke, bisa dihafalkan Bapak Ibu? Illa ghairu siwa Illa ghairu siwa suwa sawa khala ada hasya. Nah, jadi yang pertama illa ghairu 1, siwa suwa sawa 2, khala ada hasya 3. Jadi 3 kelompok itu ya. Illa ghairu siwa suwa sawa khala ada hasya. Nah, semuanya ini disebut dengan adat istisna. Apa namanya Bapak Ibu? Adat istisna. Nah, tapi perlu diingat tidak semuanya berjenis kata sebagai haraf. Nah, tadi sudah kita rinci. 1 berbentuk haraf. Apa yang haraf? Illa. Nah, illa saja. Jadi yang haraf istisna itu 1 saja, yaitu illa. Ya, illa. Kemudian 4 berbentuk isim. Kira-kira yang mana yang isim? Nah, ini dia. Ya. Berarti yang 4 ini jenis katanya isim. Isim istisna namanya. Ya, apa itu yang 4? Ghairu, siwa suwa, kemudian sawa. Nah, ini jenis katanya isim semua. Dia adat istisna, tapi jenis katanya isim. Jadi kalau kita analisis menggunakan PHTA atau JFH, Bapak Ibu? PHTA. Nah, PHTA. Tapi kalau illa, JFH. nah JFH, ya JFH. Nah, 3 yang akhir dia bisa kita anggap haraf, bisa kita anggap fiil.
Nah, jadi 3 yang terakhir ini unik dia. Haraf atau fi'il. Ya, bisa kita anggap harof, bisa juga sebagai fiil. Nah, apa itu? Qala, ada, hasya. Jadi tergantung kita, Bu. Kita menganggapnya isim boleh, kita menganggapnya fiil juga, kita menganggapnya harof bisa. Kita anggap sebagai fiil juga tidak salah. Terserah kita. Yang membedakannya adalah kalimat setelahnya. Nah, itu. Qala, ada, hasya. Nah, ini dia. Jadi 1 berupa harof, 4 berupa isim, 1 bisa harof, bisa fiil. Nah, oke. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu kenapa saya nggak bilang huruf istisna di sini? Biasanya kan kita nyebutnya huruf jar, huruf qasam, huruf nida gitu ya. Kenapa huruf? Karena semuanya berkelas kata sebagai harof. Tapi kalau adat istisna, kenapa tidak kita sebut huruf istisna semuanya? Ya karena jenis katanya beda-beda. Ada yang harof, ada yang isim, ada yang harof, dan bisa juga fiil. Tergantung kita mau milih yang mana. Nah, itu dia. Oke. Nah, ini secara umum dulu ya. Oke. Sekarang tentu Bapak Ibu nanya, ini semuanya kan maknanya kecuali. Ya, semuanya kan maknanya kecuali tadi ya. Kecuali atau selain. Nah, kenapa atau apa beda penggunaan dari semua kata ini? Nah, itu ya. Apa perbedaan dari masing-masing? Illa, ghairu, siwa, suwa, sawa, khala, ada, hasya ini apa bedanya? Nah, sekarang kita akan bahas kaidah adat istisna. Ya. Jadi masing-masing adat istisna itu dia punya kaidah. Nah, pertama kita mulai dengan illa. Ya, bagaimana cara penggunaan illa dan apa efeknya terhadap kata setelahnya. Oke, kita mulai dari illa. Nah, untuk illa dia punya 3 kaidah Bapak Ibu. Ya, ada 3 kaidahnya. Insya Allah nggak banyak, cuma 3. Oke. Jika kata, ya ini yang pertama. Jika kalimat sebelum illa, bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya Pak ya? Jika kalimat sebelum illa, ya, tam lagi mujab. Nah, ini istilah nanti saya jelaskan ya. Ya. Jika kalimat sebelum illa itu tam lagi mujab, maka kata setelah illa dibaca nasab ya sebagai mustatsna. Nah, ini kaidah pertama untuk illa Bapak Ibu. Jika kalimat sebelum illa, ya, jika kalimat sebelum illa tam. Nah, ini tam. Nah, ini istilah. Apa itu tam secara pengertian? Nah, sempurna ya. Tam ya. Tam itu kalau dalam terjemahannya sempurna, Bu. Tapi dalam istilah mustasna ini maksud tam itu apa? Nah, tam itu maksudnya ya, kalau ada fiil sudah ada fa'ilnya. Kalau ada maf'ul, kalau ada mubtada ya, kalau ada mubtada sudah ada khabarnya. Nah, itu disebut tam kalimatnya. Nah, ya. Jadi kalau kalimat sebelum illa tam, apa itu tam? Kalau ada fiil sudah ada fa'ilnya, kalau sudah ada khabarnya, nah itu namanya tam. Ya, itu kalimat tam namanya. Lagi mujab. Nah, mujab istilah lagi. Apa ini mujab? Oke. Mujab ini sebelum illa atau sebelumnya tidak terdapat kata-kata
yang mengandung makna nafi. Nah, nafi itu tidak ya. Atau makna jangan. Atau pertanyaan. Nah, itu namanya mujab. Ya, apa itu mujab Bapak Ibu? Nah, ini dia. Sebelumnya. Sebelum illa itu tidak ada kata-kata yang mengandung makna nafi atau mengandung makna nahi. Jangan ini nahi ya. Nahi itu larangan maksudnya. Atau pertanyaan. Nah, pertanyaan itu nama lainnya istifham. Istifham. Nah, istifham. Jadi sebelum illa itu tidak ada kata-kata nafi. Tidak ada nahi. Tidak ada pertanyaan. Nah, maka kondisi kata sebelum illa itu disebut mujab. Nah, disebut mujab. Oke. Maka kalau kalimat sebelum illa ini sudah tam dan mujab, maka yang setelah illa itu dibaca nasab sebagai sebagai mustasna. Nah, ini kaidahnya. Ini kaidah pertama ya. Kaidah pertama, dia dibaca nasab sebagai mustasna. Nah, apa contohnya? Nah, contohnya sederhana aja supaya kita nggak pusing ya. Simpel aja. Misalnya gini, ini bukan ayat, kita niatkan contoh saja. Kita baca apa ini Bapak Ibu? Fasajadal malaikata tu atau ta? Ti. Tu ya, karena dia sebagai fa'il dari sajada. Oke, fasajadal malaikatu Kulluhum. kulli atau kullu, Bu? Kulluhum. Kenapa kullu? Jangan jawab karena di Quran kullu ya. Kita jawabnya dengan kaidah nahwu. Kira-kira kenapa dibaca kullu? Yang apa? Yang kullun jam'unya. Nah, apa itu, Bu? Apa ya? Lupa. Kenapa dibaca kullu? Karena dia berposisi sebagai taukid maknawi. Nah, taukid maknawi. Masih ingat Bapak Ibu? Yeah. Taukid, nah itu kan temannya naat, atof, sama badal. Atau kata-kata yang tawabi' yang mengikuti kata sebelumnya. Ada naat, taukid, atof, dan badal. Nah, jadi kullu ini disebut dengan taukid maknawi. Masih ingat lafaz-lafaz taukid maknawi? Kullun jam'un. Nah, ada nafsu, ada ainu, kemudian ada kullu, kila, kilta, ya, kemudian ajma'u, akta'u, absa'u, akta'u, kemudian jami'u, ya, kemudian jam'u, kemudian juma'a'u. Nah, itu semuanya adalah lafaz-lafaz taukid maknawi. Nah, itu kita bahas di Nahwu 5 kalau nggak salah, Bu ya, di Nahwu 5. Nah, fasajadal malaikatu kullu. Berarti kullu sebagai apa tadi? Taukid maknawi. Kalau ada taukid harus ada muakkad. Kalau ada naat harus ada man'ut. Kalau ada ma'tuf harus ada ma'tuf alaih. Kalau ada badal harus ada mubdal minhu. Nah, sekarang mana muakkad dari kullu, Bapak Ibu? Malaikat. Mana? Malaikatu. Ya, karena muakkadnya rofa, maka taukidnya juga harus rofa. Nah, itu makanya kita baca kullu karena muakkadnya juga rofa. Fasajadal malaikatu kulluhum illa iblisun atau iblisa? Iblisan. Oke, sekarang saya tanya Bapak Ibu, kenapa kita baca iblisa? Karena mustasna. Setelah ilah. Dia posisinya sebagai mustasna ya. Nah, kenapa dia mustasna di sini?
Karena setelah atau setelah huruf alat. Nah, karena sesudah illa. setelah Illa kondisi yang berapa, Bapak Ibu? Kondisi yang Satu. pertama, nah kondisi yang A ya, yang pertama atau yang satu. Nah, kita buktikan kalau dia tam lagi mujab. Oke, kita lihat kalimat sebelum illa. Apakah sudah tam? Sudah. Sudah. Gimana? Kenapa kita sebut tam? Fasajadal malaikatu kulluhum. ada fiil fa'il. Fiil, fa'il. Nah, ada fiil, sudah ada fa'ilnya. Oke. Kemudian apakah sudah mujab, Bapak Ibu? Mujab. Apakah sudah mujab Sudah. kalimat sebelum illa? Sudah, karena tidak terdapat kata Tidak ada nafi, nahi, nafi, atau nahi, istifham. atau istifham. Oke, sebelumnya tidak ada nafi, tidak ada nahi, dan juga tidak ada istifham. Berarti kalimat sebelum illa ini sudah tam dan mujab. Ya, kalau sudah tam dan mujab, maka kata sesudah illa pasti nasab sebagai mustasna. Nah, itu makanya iblis kita baca iblisa. Iblisan atau iblisa? Tanwin atau enggak tanwin? Iblisa. Tidak tanwin karena dia isim ghairu munsharif. Nah, berarti kalau kita analisis iblisa posisinya sebagai Mustasna. mustasna. Oke, hukumnya Bu. Nasab. Nasab. Hukumnya nasab. Oke, tanda nasabnya Fathah. fathah. Kenapa fathah? Isim Isim ghairu Nah, karena dia IGM ya. Karena dia isim ghairu munsharif. Kenapa ghairu munsharif? Iblisa. Karena dia tergolong mu'arrab juga, ajam. Oh. Ya, isim alam yang ajam. Rohima ya. Nah, iblis ya. Jadi dia mu'arrab juga ini iblis ini. Dia bukan Arab asli ya. Bukan bukan bahasa Arab asli tapi diarabkan gitu. Nah, itu makanya dia tidak boleh tanwin. Nah, IGM namanya. Oke, iblisa. Oke, kalau seandainya contoh yang di atas apa contohnya? Nah, ini. Ja'a, apakah ini masuk kaidah ini juga, Pak? Iya. Nah, sama ya, masuk. Ja'at tullab ilal madrasah illa bakron. Kenapa bakron di sini nasab? Karena memenuhi tam dan mujab. Nah, karena sebelum ilahnya sudah tam lagi mujab. Tamnya karena sudah ada fiil dan fa'il. Nah, ada fiil sudah ada fa'ilnya. Kemudian sebelumnya tidak ada nafi, tidak ada nahi, dan juga istifham. Nah, seperti itu ya. Oke, ini kaidah pertama untuk illah. Oke, satu. Sekarang yang kedua. Yang kedua, ya, jika kalimat sebelum illah, ya sebelum illah, tam tapi manfi, ya tapi manfi, maka ya kata yang atau kata setelah illah boleh dibaca nasab sebagai mustasna dan boleh dibaca rofa sebagai badal. Nah, ini dia kaidahnya. Ya. Jika kalimat sebelum ilah tam. Nah, tam tadi sudah Bapak Ibu, kira-kira apa tam ini? Ada fi'il fa'il. Ada fi'il fa'il, mubtada, khobar. Tapi manfi. Apa ini manfi kira-kira? Lawan dari mujab. Lawan dari mujab. Ya, lawan dari mujab. Kira-kira apa itu manfi? Ada kata Didahului ya, didahului oleh Huruf nafi. huruf nafi, nahi atau istifham. Ya, didahului oleh nafi, nahi atau istifham. Maka kata sesudah illah bisa dibaca. Ya, boleh dibaca nasab. Nah, boleh dua bacaannya. Boleh nasab sebagai mustasna dan boleh juga rofa
ya, sebagai apa dia kalau rofa? Sebagai badal. Nah, sebagai badal dari mustasna minhu. Nah, gini kaidahnya. Oke, contoh ya. Contoh. Nah, kira-kira bacanya apa, Bapak Ibu? Maja'al qaumu illa Muhammadun atau Muhammadan. Nah, maja al-qaumu. Kalau Muhammadun Illa nggak mungkin ya. Muhammadun. Muhammadun Kalau- nggak mungkin. Kalau ini aja. Kita baca apa ini? Muhammadun. Muhammadun. Kalau cuman seperti ini berarti bacanya Muhammadun. Muhammadun. Kenapa Muhammadun, Bu? Karena tidak Ada ada alifnya. alif Tidak Islam. ada Nah, alif. tidak ada alif Tidak rosam alifnya. nasabnya. Iya. Tapi kalau saya tulis gini, apa bacanya? Ramadan. Muhammadan. Muhammadan. Mana yang benar, Muhammadan atau Muhammadan? Dua-duanya Nah, benar. dua-duanya benar. Ya, tergantung kita mau memposisikannya sebagai apa. Sebagai badal atau musana. Nah, sebagai badal atau mustasna. Kalau kita baca Muhammadun, sebagai apa dia, Pak? Sebagai badal. Sebagai badal. Badal dari al-qaumu. Qaumu. Ya, badal dari al-qaumu. Badal apa namanya? Masih ingat pembagian badal? Nah, Badal itu ada 4 dulu, Pak ya. Ada badal kul mingkul, ada badal ba'at mingkul, ada badal istimal, kemudian ada badal ghalab. Kira-kira badal apa namanya Muhammadun? Nah, badal ba'at mingkul dia. Badal sebahagian dari keseluruhan. Ya, jadi Muhammadun ini kan sebahagian dari al-qaum. oh, Ya. Al-qaumu ini kan umum, banyak ya. Qaumu banyak. Nah, sebahagian dari kaum itu ada yang bernama Muhammad. Muhammadun. Jadi tidak datang kaum kecuali Muhammad. Muhammad. Berarti yang datang siapa? Muhammad. Muhammad saja yang datang. Oh, Ya. Maja. Jadi kalau seandainya kita jadikan dia sebagai badal, berarti maknanya sebenarnya ja'al qaumu. Ya, ja'al qaumu Muhammad. Illa Muhammad. Nah, kita buang nafi isbatnya. Ma ini kan nafi. Illa ini sebagai isbat namanya. Nafi isbat. Ya. Nafi isbat itu nafi isbat berarti hilang ya. Nah, kita hilangkan ma dengan illa maka ja'al qaumu Muhammadun. Telah datang kaum yaitu Muhammad. Berarti Muhammad sebagai apa dia? Sebagai badal. Badal ba'at Dari minggu. kaum. Nah, ini asalnya nih. Kalau kita hilangkan nafi dengan isbatnya. Ma sebagai nafi, illanya sebagai isbat. Ya, nafi isbat namanya. Oke. Maja al-qaumu illa Muhammadun. Tapi kalau kita baca Muhammadan, jadi apa dia Bapak Ibu? mustasna. Nah, jadi mustasna. Mana mustasna minhunya? Al-qaumu. Al-qaumu. Ya, al-qaumu. Jadi boleh saja dibaca dua. Maja al-qaumu illa Muhammadun, maja al-qaumu illa Muhammadan. Tergantung kita sukanya apa. Atau tergantung tulisannya berbentuk apa. Kalau tidak ada alif rosam nasabnya, berarti terpaksa kita harus baca Muhammadun. Tapi kalau ada rosam nasabnya, Muhammadan. Muhammadan. Nah, gitu aja rumusnya. Ya, boleh dua bacaannya. Oke. Sekarang contoh dari Pak Narmodo tadi. La ilaha illallah atau illallahu. Kira-kira boleh dua atau hanya satu saja? Kan la ilaha illallah. La ilaha. Illallahu. Nah, ini kalau secara kaedah ya, kalau sesuai dengan kaedah ini boleh dua bacanya. Iya, Boleh illallahu, boleh illallaha. Ya.
Illallaha. Tapi yang masyhur bacanya adalah illallahu. Ya, illallaha. Nah, kenapa illallahu boleh, illallaha boleh? Kalau illallahu dia sebagai badal dari ilah, ya. Nah, badal dari ilah, ya, la ilaha illallahu. Kalau dibaca allaha, mustasna. nah, mustasna dia dari la ilaha. Jadi la ilaha ini kan, nah ini beda sebenarnya. Ilaha ini namanya isim la nanti Bapak Ibu. Ya. Mana khobar? Nah, la ini tugasnya sama dengan inna. Masih ingat inna dan teman-temannya? Inna Zaidan. Nah, Zaidan qaimun, ya, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Nah, jadi la ilaha illallahu, ya, ini asal kalimatnya adalah la ilaha maujudun. Ya, la ilaha maujudun illallahu. Ya, illallahu. Nah, ini asalnya kalau kita preteli seperti ini dia. La sebagai huruf nafiyatul lil jinsi. Nah, nanti kita akan bahas ini namanya la nafi jenis, ya. Tugasnya sama dengan inna, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Tapi bedanya dengan inna, kalau la nafi jenis ini isimnya harus berbentuk nakirah dan dia tidak boleh bertanwin. Nah, itu bedanya, Bu, ya. Kalau inna isimnya boleh ma'rifah, ya, dan boleh bertanwin. Tapi kalau isim la, dia wajib nakirah dan tidak boleh bertanwin. La ilaha maujudun. Ya, maujudun sebagai apa maujudun? Khobar. Nah, sebagai khobar la namanya. Khobar la. Illallah. Ya, kecuali Allah. Nah, jadi ininya perkiraan kalimatnya seperti ini. La ilaha maujudun illallah. Tapi kalimat karena maujudunnya dibuang atau ditakdirkan, maka yang terlihat hanya la ilaha illallahu. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam pembahasan ini di bahasan la nafi jenis atau isim la. Ya, isim la. Oke, jadi kita kembali ke asalnya. Kalau kalimat sebelum illa itu tam lagi manfi, maka kata yang setelahnya boleh rofa dan boleh nasab. Rofa sebagai badal, nasab sebagai mustasna. Ya, mustasna. Oke, sampai sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, sekarang kaidah yang ketiga, ya. Yang ketiga. Jika kalimat sebelum illa, ya, naqis, lagi manfi, maka kata setelah illa sesuai dengan kehendak kata sebelumnya. Nah, ini kaidah ketiga dari illa, Bapak Ibu. Jika kalimat sebelum illa naqis, nah ini istilah lain nih, naqis. Kira-kira apa itu naqis? Lawan dari Tam. Lawan dari apa? Tam. Lawan dari tam. Ya. Kalau tam tadi ada mubtada, sudah ada khobarnya, ada fiil, sudah ada fa'ilnya. Kalau nakis, kalau nakis ada fiil, belum ada fa'ilnya. Ya. Ada mubtada, belum ada khobarnya. Nah, belum ada khobarnya. Ya, belum ada khobarnya. Nah, itu nama kalimatnya naqis. Lagi manfi. Nah, apa manfi tadi? Didahului oleh
didahului oleh nafi, nahi atau istifham. Maka kata sesudah illa sesuai dengan kehendak kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya menghendaki fa'il, maka sesudah illa rafa, nasab atau jar? Rafa. Rafa. Kalau kata sebelum illa menghendaki maf'ul bih, berarti kata sesudah illa dibaca Nasab. nasab. Kalau kata sesudah sebelum illa menghendaki jar, majrur misalnya, maka sesudah illa wajib majrur. Majrur. Nah, contohnya gini, Bu. Ya, contohnya. Nah, seperti ini. Kalimat pertama kita baca apa, Bapak Ibu? Maja'a illa bakrun. Maja'a illa bakrun. Kenapa run? Kenapa rafa bakrun, Bu? Tidak ada alif rosam nasab. Setelah illa membutuhkan fa'il. Oke. Semua jawaban benar ya. Bakrun. Kenapa bakrun? Karena tidak ada rosam Alif nasabnya. rosam nasab. Oke. Kemudian tadi kenapa dibaca bakrun? Karena sebelum illa belum ada fa'il. Nah, jadi ja'a ini kan masih fi'il saja ya, belum ada fa'ilnya. Sehingga untuk melengkapi kekurangan yang sebelum illa, maka yang setelahnya harus kita rafa'kan sebagai fa'il dari ja'a. Jadi maja'a illa bakrun. Jadi bakrunnya sebagai fa'il dari ja'a. Tidak ada yang datang kecuali bakar. Nah, jadi bakrun jadi fa'il dari ja'a. Oke, terus. Kalimat kedua, ma Ra'aitu illa bakrun. bakron atau bakrun, Bu? Bakrun. Kenapa yakin bakron? Itu ada Ada alif alif rosam rosam nasab. Ada alif rosam nasabnya. Oke, tapi secara kaedah, kenapa dibaca bakron? Karena belum ada Karena maf'ul sebelum bihnya. illa membutuhkan karena- maf'ul bih. Oke, karena kalimat sebelum illa ada fiil yang belum ada maf'ul bihnya. Ro'a ini kan fiil muta'addi ya. Melihat. Melihat itu kan butuh yang dilihat. Karena fiil ro'a ini belum ada maf'ulnya, maka kata yang sesudah illa mau tidak mau harus dibaca nasab sebagai maf'ul, sebagai pelengkap dari kalimat sebelumnya. Nah, itu makanya ma ra'aitu illa bakron. Nah, kemudian terakhir ma marartu Ma marartu illa bibakrin. nah, illa bibakrin. Ya, bibakrin. Kenapa rin di sini? Karena dijarkan oleh bi ya, dijarkan oleh bi. Kenapa harus ada bibakrin? Karena marartu dia harus muta'addi dengan menggunakan bantuan huruf jar. Nah, itu makanya di sini harus bibakrin. Nah, kalau kita analisis Bapak Ibu, bakrun ini sebagai mustasna atau sebagai fa'il? Fa'il. Sebagai fa'il. Kenapa fa'il bukan mustasna? Ya, karena kalimat sebelum illanya nakis. Ya, kenapa nakis? Ada fi'il, belum ada fa'ilnya. Oke. Bakron. Kenapa kita baca bakron tadi? Karena Sebelum kalimat illa. sebelum ilahnya naqis. Kenapa naqis? Karena ada fi'il muta'addi, belum ada Maf'ul bih. maf'ul bihnya. Nah, begitu juga dengan bibakrin. Nah, bakrun posisinya sebagai apa, Bapak Ibu? Fa'il. Posisinya Fa'il. sebagai fa'il. Oke. Hukumnya Rafa. rofa. Tanda rofanya. Doma. Doma. Nah, kenapa dhamma? Isim Isim mufrad. Nah, karena dia isim mufrad. Oke, sekarang ma ra'aitu illa bakran. Bakran sebagai posisinya. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Hukumnya. Nasab. Mansub. Tanda nasabnya. Fathah. Fathah. Alasannya.
Mufrad. Nah, isim mufrad. Bakrin posisinya Majrur. majrur dengan ba. Oke, hukumnya Jer. tanda jernya, Kasroh. alasannya. Isim Isim mufrad. mufrad. Isim mufrad. Oke. Jadi kalau seperti ini tidak selalu kata-kata yang terletak sesudah ilah otomatis menjadi mustasna. Nah, itu yang kita simpulkan. Ya. Nah, kita simpulkan di bawah ini kata yang ini catatan ya. Catatan penting. Ya, tidak selalu kata-kata yang terletak ya sesudah ilah sesudah ilah ya. Sesudah ilah berposisi sebagai Mustasna. berposisi sebagai mustasna. Apa yang menentukan posisinya, Bapak Ibu? Bentuk kalimat sebelum ilah. Kondisi atau bentuk kalimat sebelum ilah. Kalau sebelumnya tam lagi mujab, Berarti mustasna. berarti mustasna nasab. Kalau sebelumnya nakis, Berarti Ya belum tentu. sesuai dengan kehendak kalimat sebelumnya. Kalau kalimatnya tam lagi manfi, Bisa nasab, Bisa nasab, bisa nasab dan bisa juga rofa. Ya, kalau nasab sebagai mustasna, kalau dibaca rofa sebagai badal. Nah, seperti itu. Nah, ini yang penting diingat. Tidak selalu kata-kata yang terletak sesudah ilah berposisi sebagai mustasna. Semuanya bergantung. Nah, semuanya tergantung ya. Tergantung kepada kondisi kalimat sebelum ilah. Nah, sebelumnya. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, itu makanya mungkin Bapak Ibu ada yang oke, silakan Bu. Ya, tadi karena apa namanya kurang perhatian yang di sini karena tadi ada cucu cucu bangun. Oh iya. Pas apa ya? Tadi tuh yang antara yang mustasna dan badal, yang B. Oh, yang B. Oke. Ya. Nah, kalau yang B ini kalau kalimat sebelum ilah, nah ini Bu. Kalau kalimat sebelum ilahnya tam tapi manfi. Tam itu kan sempurna tadi ya. Ada fiil, ada fa'il. Ada fiil sudah ada fa'ilnya, ada mubtada sudah ada khabarnya. Oke. Tapi manfi itu artinya didahului oleh nahi. Nahi atau istifham. Jadi kalau kalimat sebelum ilah itu manfi lagi tam, maka untuk sesudah ilahnya boleh dua bacaan. Boleh kita baca rofa sebagai badal dan boleh kita baca nasab sebagai mustasna. Nah, gitu Bu ya. Jadi bacaannya boleh dua, tergantung kita pengennya apa. Ya, tergantung kita lebih nyamannya baca apa gitu. Kalau ada alif rasam nasabnya berarti kita baca Muhammadan. Kalau tidak ada alif rasam nasabnya berarti kita baca rofa sebagai badal ba'at mingkul dari al-qaumu. Nah, gitu. Nah, jadi boleh pilih ini. Jadi kalau orang tahu dengan ini bisa baca seenaknya gitu ya, kecuali Muhammadin nggak bisa. Maja al-qaumu illa Muhammadin, nah itu nggak bisa. Jadi boleh dua saja, Muhammadun atau Muhammadan. Terus yang ke bawahnya Ustaz? Nah, yang di bawahnya contoh lain ini Bu. Ja'al qaumu Muhammadun. Nah, ini kesimpulan dari maja'a illa Muhammadun. Ya. Maja'al qaumu illa Muhammadun ini kalau nafi isbatnya kita buang, ma ini kan nafi. Illa ini sebagai isbat namanya, nafi isbat. Nafi isbat itu kan sama dengan tidak ada sama sekali kan? Tidak, kecuali. Nah, kalau kita hilangkan ma dengan illa, nah maknanya ini. Ja'al qaumu Muhammadun. Muhammadun sebagai apa ini?
sebagai badal ba'at min kul dari al-qaumu. Ya, badal ba'at min kul dari al-qaumu. Nah, kemudian bisa juga kita ambil contoh la ilaha illallahu. Nah, di sini boleh dua bacaannya, Bu. Boleh la ilaha illallahu, boleh la ilaha illallah. Tapi yang populer bacaannya adalah illallahu. Ya, illallahu. Nah, la ilaha illallahu. Nah, nanti kita akan bahas ini secara lebih detail di bahasan la nafi jenis. La ilaha illallahu. Ilaha di sini sebagai isim la namanya, Bu. Ya, isim la. Jadi la ini disebut dengan la nafi jenis. Dia amalannya sama dengan inna, menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Tapi dia berbeda dengan inna dalam hal kalau inna isimnya boleh ma'rifah dan boleh tanwin. Sementara kalau isim la itu wajib nakirah dan tidak boleh bertanwin. Nah, itu bedanya. Nanti kita akan bahas insya Allah di bab isim la. Ya, isim la. Kita akan bahas khusus ini, contoh ini. Nah, seperti itu, Bu ya. Iya. Nah, ini baru untuk illa ini. Baru untuk illa. Kira-kira bisa dipahami kaidah illa? Insya Allah. Insya Allah, Bu ya. Nah, oke. Pelan-pelan. Udah mulai mikir soalnya. Ya, ini kaidahnya ada 3, ini 1. Tapi yang setelahnya gampang, illa aja yang banyak. Nah, kemudian yang kedua, kaidah untuk ghairu, siwa, tua, dan sawa. Nah, ini kaidahnya sama, 4 tapi 1 kaidah. Ya. 4 1 kaidah. Oke. Nah, untuk ilah ada 3 kaidah. Nah, untuk yang 4 ini apa kaidahnya? Nah, kaidahnya juga ini. Sama persis dengan ilah, ya, dengan ilah, namun, ya, selain keempat kata ini berfungsi sebagai adat istisna, masing-masingnya juga berposisi sebagai mustasna. Nah, ini unik dia ini. Dan kata setelahnya berposisi sebagai mudhafun ilaih. Nah, ini, Bu. Kita baca pelan-pelan ya. Jadi ghairu, siwa, suwa, dan sawa, yang mana jenis katanya tadi apa, Bapak Ibu? Isim, fi'il, atau harf? Isim. Nah, isim. Keempat kata ini adalah isim, ya. Kaidahnya sama persis dengan ilah. Sama persis dengan ilah. Berarti berapa kaidahnya? Ghairu, siwa, suwa, sawa? 3. 3, Pak ya. Oke. Namun ada catatan di sini. Selain keempat kata ini berfungsi sebagai adat istisna, masing-masingnya juga berposisi sebagai mustasna. Dia juga berposisi sekalian sebagai mustasna. Dan kata setelahnya berposisi sebagai mudhafun ilaih. Kira-kira bisa dipahami kalimatnya, Bapak Ibu? Nah, kalau belum, kita bikin dalam contoh ya. Oke. Misalnya contohnya gini. Ja'al qaumu. Nah, sekarang kita bikin seperti ini. Apa kira-kira bacaannya? Ja'al qaumu Ghairu Muhammadin. ghairu, ghairo, atau ghairi Muhammadin?
Ghairu. Oke, ingat Bapak Ibu, kaidah ghairu siwa sawa dan siwa suwa dan sawa itu sama persis dengan ilah. Berarti ghairu. Ya, sama persis dengan ilah. Namun selain keempat kata ini sebagai adat istisna, dia juga sebagai mustasna atau kata yang dikenai hukum mustasna. Ghairu. Nah, berarti bacaan yang tepat apa? Ghaira dia. Ya. Jadi ghaira ini fungsinya ganda. Dia mustasna. Nah, satu sisi dia sebagai adat istisna, satu sisi dia sebagai kata yang dikenai mustasna. Nah, gitu. Jadi ghaira di sini sebagai mustasna. Sekaligus sebagai adat istisna. Sekaligus sebagai mudhof. Nah, diborong semua sama dia nih. Ini dia pangkatnya banyak ini. Ya al-qaumu ghaira Muhammadin. Oke, saya tanya sekarang. Kenapa kita baca ghaira Bapak Ibu? Sebagai mustasna. Ya. Kenapa ghaira kita nasabkan? Jadi mustasna. Karena kalimat sebelumnya tam lagi mujab. Nah, itu dia. Berarti kaidah yang keberapa pada illah? 1. Kaidah pertama. Jadi kalau kalimat sebelum ghaira tam lagi mujab, maka ghairanya dibaca nasab sebagai mustasna. Nah, gitu ya. Ja'al qaumu ghaira Muhammadin. Oke, 1. Sekarang 2. Nah, kalau ini gimana bacaannya Bapak Ibu? Maja'al qaumu Ghaira boleh. Ghaira atau ghairu atau ghairi? Kan boleh. Nah, ini dua-duanya boleh. Iya. Ya. Ini sesuai dengan kaidah yang keberapa untuk illah? Yang kedua. Nah, kaidah kedua dari illah. Berarti boleh 2 bacanya, Bu. Boleh ghaira. Sebagai apa dia kalau ghaira? Mustasna. Nah, sebagai mustasna. Boleh juga ghairu sebagai badal dari qaumu. Maja al-qaumu, tidak datang kaum itu selain Muhammad. Atau tidak datang kaum itu yaitu selain Muhammad. Jadi kalau kita baca ghaira dia sebagai mustasna, tapi kalau kita baca ghairu dia sebagai badal ba'at mingkul dari qaumu. Nah, sementara kalimat setelahnya jadi apa ini, Bu? Muhammadin. Kalau ghairu Muhammadin. Nah, kalau ghairu? Kalau ghairu Muhammad. Muhammadin juga, Bu. Muhammadin semua. Jadi kata setelah ghairunya itu mutlak menjadi mudhafun. Mudhafun ilaih dia. Jadi yang dikenai hukum kaedah illah itu adalah ghairunya atau siwanya atau suwanya atau sawanya. Bukan kata setelahnya. Karena kata yang setelahnya selalu menjadi mudhafun ilaih. Nah, gitu maksudnya. Nah, ini dan kata setelahnya saya tambahkan ya. Kata setelahnya selalu. Nah, saya tambahkan selalu di sini. Selalu berposisi sebagai mudhafun ilaih. Jadi bukan Muhammadnya yang kita terapkan kaidah ilahnya, tapi untuk ghairunya atau untuk siwanya, untuk suwanya atau untuk sawa. Nah, itu makanya saya bilang tadi, ghairu siwa suwa sawa posisinya ganda. Dia berposisi sebagai adat istisna sekaligus sebagai mustasna. Kata yang dikenai hukum mustasna. Nah, gitu ya. Oke, sekarang contoh selanjutnya, kaidah ketiga. Maja'a. Nah, ghairu atau ghairo atau ghairi, Pak? Ghairu. Kenapa ghairu? Sebelumnya tidak ada fa'il. Ya, karena sebelum ghairu kalimatnya
naqis. Ya, ja'a belum ada fa'ilnya. Oke. Ma ra'aitu. Ma ra'aitu ghaira atau ghairi? Ghaira. Kenapa ghaira, Bu? Karena Sebelumnya nakis tidak ada maf'ul bi. Nah, karena ra'aitu belum ada maf'ul bihnya. Berarti ghaira dibaca nasab sebagai maf'ul bih dari ra'ai. Oke, ini yang kaidah ketiga. Terakhir, ma marartu bi ghairi Muhammadin. Ingat, sesudahnya selalu menjadi mudhafun ilaih. Nah, gini dia. Ya, ma marartu bi ghairi Muhammadin, ma ra'aitu ghaira Muhammadin, ma jaa ghairu Muhammadin. Nah, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Berarti kaedah ghairu, siwa, suwa, dan sawa secara kaedah sama persis dengan illah. Tapi kaedah untuk illah ini, untuk kalimat yang sesudah illah, itu kita terapkan untuk ghairunya, untuk siwanya, untuk suanya, dan untuk sawa. Nah, bukan untuk kalimat setelahnya. Karena kalimat setelahnya itu selalu berposisi sebagai mudhafun ilaih. Ya, silakan Pak. Yang definisi bahasa Indonesianya itu kan saya tadi agak bingung itu karena ada masing-masingnya juga terus. Ya. Mungkin kalau masing-masing itu dibuang, karena itu kan masing-masing menentukan lebih dari satu kata ya. Iya, maksudnya untuk ini Pak, untuk yang 4 ini. Ya, tapi kita bicaranya kan dalam satu kalimat gitu maksudnya. Oh ya. Nah, jadi mungkin itu masing-masingnya dibuang. Kalau saya sih pengertiannya begitu. Jadi gitu ya. Jadi kalau ini kita bicara satu kalimat, kita kan lagi bicara ghairu saja. Jadi masing-masing itu kan lebih dari satu gitu. Iya, maksudnya untuk siwa pun sama Pak. Siwa pun kalau kita ganti misalnya di sini nih. Misalnya ja'al qaumu ghaira. Nah, ghairanya kita ganti dengan siwa, bisa juga. Iya. Ya, maksud saya kata masing-masing itu dibuang. Jadi ya kalau saat kita membicarakan ghairu, ya cuma ghairu saja satu gitu. Oh gitu. Ya, pengertian saya begitu Dad. Oh gitu Pak. Oke, kita coba Pak. Sama persis dengan illah. Iya. Namun selain keempat kata ini berfungsi sebagai adat istisna, juga berposisi sebagai mustasna. Nah, gitu ya Pak ya. Ya tahu. Ini kalau saya tuh mikirnya tadi karena kita bicara ghairu saja, misalnya kita bicara suwa saja, kita kan bicara siwa saja. Jadi satu sebenarnya kata yang dimaksudkan. Memang keempatnya itu masuk di dalam definisi yang sama gitu. Oh gitu ya. Ini kemana? Ya, saya agak bingung tadi di situ. Oh iya, ya. Karena yang kita gunakan bukan 4-4-nya sekaligus ya Pak. Ya, gitu maksudnya. Ya paham saya Pak. Sama persis dengan illah, namun selain keempat kata ini berfungsi sebagai adat istisna, ia juga berposisi. Nah, ia aja mungkin ya. Iya, satu jadi satu kata. Ia juga berposisi sebagai mustasna dan kata setelahnya selalu berposisi sebagai mudhafun ilaih. Ya mungkin iya yang tepat ya Pak ya. Itu satu kata. Oke, baik. Karena kita menggunakan ini tidak semuanya sekaligus. Gitu. Nah, tapi salah satunya bisa ghaira, bisa siwa, bisa suwa, atau bisa sawa. Nah, tinggal diganti aja ghairanya dengan siwa. Ja'al qaumu siwa Muhammadin. Atau dengan suwa. Ja'al qaumu suwa Muhammadin. Nah, bisa. Ya, suwa atau sawa Muhammadin. Nah gitu ya, benar Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Ustaz, kalau diganti suwa atau siwa berarti waktu rofa, mansub sama majrur sama Ustaz tulisannya. Oke, bagus Bu. Ya. Kalau diganti ghairanya dengan suwa, nah di sini yang nggak ada itu suwe.
Ini anak-anak mereka bacanya suwe. Suwa dengan siwa, gimana bacaannya? Oke. Ja'al qaumu. Misalnya siwa dulu ya. Siwa Muhammadin. Nah, kalau kita menggunakan siwa atau suwa, itu bacanya sama semua, Bu, nggak beda-beda dia. Ya, ja'al qaumu siwa Muhammadin. Kenapa sama? Karena siwa dia tergolong sebagai Isim mangkus. Isim mangkus. Oke. Ja'al qaumu siwa juga bacanya, siwa Muhammadin. Kemudian apa lagi? Ja'a siwa Muhammadin. Jadi sama semua, Bu. Jadi siwa atau suwa satu. Nah, berarti tanda rofanya apa ini siwa? Ja'al qaumu siwa Muhammadin. Tanda nasab ya. Siwa posisinya sebagai apa ini? Siwa. Kalau kita analisis posisinya siwa sebagai mustasna. Nah, yang ini Mbak ya. Mustasna. Dalam kurung adat istisna. Ya, adat istisna sekaligus menjadi mudhof. Nah, jadi banyak dia. Posisinya banyak. 3 ya sekalian ya. Mustasna, adat istisna sekaligus mudhof. Oke. Terus hukumnya, Bu. Siwa. Nasab. Hukumnya nasab. Ya, benar. Hukumnya nasab. Tanda nasabnya Fathah muqaddarah. Nah, oke. Fathah muqaddarah. Kenapa fathah muqaddarah? Karena isim mangkus. Nah, karena dia isim maksur atau mangkus? Maksur. Maksur. Nah, maksur ya, karena diakhiri alif dan huruf sebelumnya fathah. Ja'al qaumu siwa Muhammadin. Nah, gitu juga dengan siwa yang kedua. Boleh rofa, boleh nasab. Kalau kita baca rofa, berarti sebagai apa, Bu? Badal. Oke, berarti posisinya badal dalam kurung adat istisna. Adat istisna sekaligus sekaligus mudhof. Jadi banyak dia posisinya ini. Hukumnya rofa ya, karena dia badal tadi ya. Rofa, tanda rofanya dhammah muqaddarah. Alasannya karena dia isim sama. maksud. Nah, sama Ibu ya. Karena dia isim maksud. Nah, seperti ini. Oke, gitu juga dengan suwa. Kalau kita gunakan suwa. Ya. Dia bacaannya suwa terus ya, walaupun dia rofa ataupun nasab. Ja'al qaumu suwa Muhammadin. Ma ja'al qaumu suwa Muhammadin. Ma ja'a suwa Muhammadin. Kalau sawa berarti bisa sawaan, sawaun, sawain ya Ustaz. Nah, karena dia mudhof tidak boleh tanwin, Bu. Berarti ja'al qaumu sawa'a Muhammadin. Kemudian ma ja'al qaumu sawa'u atau sawa'a Muhammadin. Ma ja'a sawa'u Muhammadin. Nah, gitu. Nggak boleh tanwin dia karena sawa sebagai mudhof. Oke, ada berapa kaidah mudhof? Ada 4 ya. Tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Harokatnya sesuai dengan posisinya. Kalau dia tasni atau jamak mudzakkar maka nunnya dibuang. Nah, seperti itu. Ya, Pak Cahyo tadi mau nanya, silakan Pak. Kadang itu ada sawaun kana itu beda ya Ustaz. Nah, kalau sawaun yang di sana itu bukan adat istisna, Pak.
Jadi sawa yang dimaksudkan sebagai adat istisna itu sawa yang maknanya kecuali. Ya, makna sawa yang mengandung makna selain atau kecuali. Tapi kalau sawaun yang bertanwin seperti itu, nah itu isim biasa dia sawaun. Dia bertanwin dia. Nah, sawaun kana mudzakkaran atau muannatsan misalnya. Baik isim itu mudzakkar ataupun muannas. Nah, di sana dia beda, bukan adat istisna dia, Pak. Nah, beda. Ya, sekali lagi sawa yang sebagai adat istisna kalau dia mengandung makna selain atau kecuali. Nah, gitu. Oke. Ustaz, maaf, Ya. cara mengartikannya Ustaz. Yang mana, Bu? Iya, itu tadi. Semua. Iya, semua. Cara ngertiannya sama dengan ilah tadi, Bu. Ja'al qaumu ghaira Muhammadin. Telah datang kaum, ya, atau kaum itu telah datang selain Muhammad. Kaum itu tidak datang selain Muhammad. Tidak ada yang datang selain Muhammad. Saya tidak melihat melainkan Muhammad. Saya tidak bertemu dengan selain Muhammad. Nah, jadi selain aja. Jadi makna yang 7. Nah, ini kalau dia sebagai adat istisna, nah itu bacaannya selalu nasab. Selalu diartikan sebagai kecuali ya atau selain. Nah, jadi lafaznya aja yang beda-beda. Atau penggunaannya aja yang beda, Bu. Kalau maknanya sama. Sama-sama selain atau kecuali. Baik. Nah, oke. Nah, terakhir supaya nggak nanggung. Nah, yang terakhir itu untuk khala ada hasya. Ya, untuk khala ada hasya. Oke. Khala ada hasya boleh dihukumi sebagai sebagai huruf jar dan boleh dihukumi sebagai fiil madhi. Nah, ini unik dia, Bu. Ya. Jadi khala ada hasya, apakah Bapak Ibu ketemu khala ada hasya di huruf jar? Ada. Ada, Bu ya? Ketemu. Min ila hatta khala ada hasya. Oke. Khala ada hasya maknanya kan selain. Nah, kita boleh menganggapnya sebagai huruf jar. Jika ia kita anggap sebagai huruf jar, maka kata setelahnya dibaca majrur. Nah, dibaca majrur ya. Yang salah satu tanda jar itu adalah kasrah. Jika ia kita anggap sebagai fiil, ya, maka kata setelahnya dibaca nasab sebagai maf'ul bih dengan fa'il berupa domir sya'an namanya. Domir sya'an. Nah, ini baru mungkin ya. Nah, oke. Contohnya gini. Ya, domir sya'an namanya. Oke. Contohnya gini Bapak Ibu. Ja'al qaumu khala. Kira-kira apa kita baca? Muhammadan atau Muhammadin? Muhammadin. Nah, boleh dua kita baca. Boleh dua kita baca, Bu. Kalau kita anggap khala ini sebagai huruf jar, maka bacanya Muhammadin. Kalau kita anggap khala ini sebagai fi'il madhi, nah jadi khala ini boleh juga kita anggap fi'il madhi dengan fa'il berupa domir sya'an namanya. Domir sya'an itu domir yang tidak punya marji.
tidak ada tempat kembalinya. Nah, itu namanya dhamir sya'an. Nah, huwa ya. Ja'al qaumu khala huwa Muhammadan. Berarti Muhammadan sebagai apa, Bu? Sebagai maf'ul bih. Nah, itu ya. Jadi khala ada hasya, kita boleh menganggapnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita bikin kalimat sendiri. Tapi kalau kita membaca teks, kalau ada alif rosam nasabnya, berarti khalanya haraf atau fi'il? Fi'il. Fi'il. Oke. Kalau sesudahnya tidak ada alif rosam nasab, berarti khalanya isim atau haraf atau fi'il? Haraf. Nah, gitu. Jadi kalau Muhammadin kita PHTA-kan gimana Bapak Ibu? Muhammadin posisinya majrur. Hukumnya jer. Tanda jernya kasroh. Alasannya karena dia isim mufrad. Tapi kalau Muhammadan berarti khalanya fi'il. Oke. Gimana cara PHTA-nya? Muhammadan posisinya Maf'ul bih. Hukumnya mansub atau nasab. Tanda nasabnya alasannya Isim mufrad. Isim mufrad. Nah, seperti ini. Sama juga, tinggal diganti dengan khala, ada, dan hasya. Sama, penggunaannya sama. Jadi khalanya boleh diganti dengan ada. Boleh juga diganti dengan hasya. Nah, jadi gampang ini. Ini kaidah paling gampang ini. Boleh kita anggap sebagai huruf jar, boleh juga kita anggap sebagai fi'il madhi. Kalau dia fi'il berarti sesudahnya Muhammadan sebagai maf'ul. Mana fa'ilnya? Yaitu huwa, dhamir sya'an namanya. Dhamir yang tidak ada tempat kembalinya. Tapi kalau kita baca kalau kita baca jar, maka khala ada hasya kita anggap sebagai huruf jar. Dan Muhammadin majrur dengan khala. Oke, saya kira gampang ini ya, Bapak Ibu. Itu sebagai huruf jar maupun fi'il artinya sama, Ustaz. Secara makna sama, Pak. Karena maknanya sama-sama selain atau kecuali. Yang beda itu hanya kelas katanya. Kalau kita anggap huruf jar berarti kelas katanya haraf. Kalau kita anggap fi'il madhi berarti kelas katanya fi'il. Nah, gitu. Di antara kaidah yang di atas ini saya kira khala ada hasya yang paling gampang ya. Paling gampang dipahami. Oke. Sampai di sini. Ada yang ragu, silakan. Itu bisa ditasrif nggak, Ustaz? Ya. Khala ada hasya itu bisa ditasrif lagi nggak menurut dhamirnya? Oh ya, khala ada hasya, dia selalu dalam bentuk tunggal ini, Bu. Dia nggak bisa ditasrif. Ya, dia masuk golongan isim yang hanya dalam fiil yang hanya dalam satu bentuk, sama dengan laisa. Tapi kalau laisa bisa ditasrif 14. Ya. Laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Tapi kalau ada hasya, nah dia tidak bisa ditasrif. Ya, baik tasrif istilahi ataupun lughawi, dia nggak bisa ditasrif. Dia selalu dalam bentuk ada hasya. Kalau kita anggap dia sebagai adat istisna. Nah, seperti itu, Bu. Dia jadi bisa haraf, bisa madhi juga, Ustaz. Iya, dia bisa kita anggap sebagai huruf jar, bisa juga sebagai fi'il madhi, terserah kita, Bu. Kalau kita bikin kalimat sendiri, berarti kata setelahnya boleh kita jarkan, boleh kita nasabkan. Tapi kalau kita membaca teks dari orang lain, berarti kita harus ngikutin. Kalau ada alif rosam nasabnya, berarti dia fi'il. Tapi kalau tidak ada, berarti huruf jar. Nah, seperti itu, Bu. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Boleh diperjelas sedikit? Oh iya, silakan, Pak. Yang tidak ada kembalinya tadi.
Oh ya, domir sya'an itu domir yang tidak ada tempat kembalinya. Maksudnya makna tempat pengembalian maknanya, Pak. Biasanya domir itu kan ada tempat kembalinya. Misalnya gini. Rajulun Muhammad rajulun solihun. Misalnya gini. Muhammad rajulun solihun. Huwa ya jamilun. Nah, misalnya seperti ini. Huwa jamilun. Nah, huwa apakah dia punya tempat marji atau tempat kembali, Pak? Ada. Ada. Apa tempat kembalinya? Muhammad. Muhammad ini ya. Muhammad adalah seorang laki-laki yang soleh. Dia seorang yang gagah. Huwa. Nah, dia ada tempat kembalinya ke Muhammad. Tapi kalau huwa di sini dia tidak ada tempat kembali. Telah datang kaum selain Muhammad. Telah datang kaum selain dia. Nah, maksudnya di sini nggak perlu diterjemah sebenarnya. Nah, jadi domir sya'an itu juga nggak perlu diterjemah. Ya, selain Muhammad, langsung aja selain Muhammad. Nah, dia hanya sebagai domir sya'an yang tidak ada fungsinya. Nah, sama juga dengan domir fasol ya. Domir fasol juga seperti itu. Dia tidak dia tidak punya posisi sebenarnya. Domir fasol itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Pak. Baik. Oke. Saya kira udah cukup ini ya. Udah panas juga kepala kayaknya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah selesai satu kaidah ini. Ini satu kaidah selesai, tumben ini. Nanti besok mudah-mudahan kita bisa nambah satu kaidah lagi. Ya. Sampai di sini kita cukupkan. Kita lanjutkan besok malam Bapak Ibu setelah Isya ya jam 8 juga. Untuk malam ini kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Semoga sehat selalu Ustaz. Amin. Sama-sama Bu. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu Iza. Oke. Langsung di-share aja Ustaz. Iya, baik Bu. Biar dicatat. Kasih Ustaz. Oh iya. Oke, saya duluan Bapak Ibu. Baik. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Pak. Ya.